Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Hari ini saya akan membahas tentang Electronic Record atau CFR Part 11. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe dan like serta bunyikan lonceng untuk senantiasa bisa mengikuti channel Kak Anita. Yuk kita bahas materinya ya. Jadi Kode Peraturan Federal atau CFR bagian 11 ini dikeluarkan oleh FDA. Berisi mengenai catatan elektronik, tanda tangan, dan penyerahannya. Kalian bisa buka websitenya juga di fda.gov tentang regulatory information. FDA dia memberikan atau mengeluarkan peraturan mengenai catatan elektronik yang setara dengan catatan kertas maupun tanda tangan elektronik yang setara dengan tanda tangan tulisan tangan. Untuk apa? Untuk bisa memastikan integritas, keakuratan, dan keaslian informasi yang disimpan dalam sebuah sistem. Jadi antara catatan elektronik dan catatan kertas itu sama. Catatan elektronik ini memiliki tujuan untuk mendokumentasikan integritas data, untuk membackup dan memulihkan serta mengarsipkan dan bagaimana tanda tangan elektronik itu digunakan. Karena ini dalam bentuk elektronik maka selalu memiliki permasalahan ya. Database-nya dinamis jadi mudah berubah-ubah saat informasi barunya ditambahkan. Selain itu datanya bisa dihapus tanpa adanya bukti atau juga bisa dirusak gitu. Untuk solusinya menanggulangi semuanya itu maka perlu ada pembatasan akses sehingga hanya beberapa orang saja yang berhak untuk membuka catatan elektronik. Terus dilakukan pemeriksaan berkala supaya kalau misalnya ada permasalahan atau penambahan, penghilangan atau kerusakan dari catatan elektronik bisa teridentifikasi lebih cepat. Terus ada jejak audit dengan cap waktu dan tanggal. Nah ini kalau misalnya di audit catatan elektroniknya itu harus ada kapan waktu dia diaudit. Jika ada perubahan yang menunjukkan siapa yang membuat perubahan, maka harus dituliskan kapan dilakukan perubahan, terus apa yang baru ya dari perubahan itu, terus dan apa yang lama dari yang dirubah dan mengapa data itu dirubah. Jadi semuanya itu harus jelas, tidak asal merubah-rubah data. Selanjutnya adalah tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini karena tanda tangan dari setiap orang maka perlu pembatasan akses. Nah, ini juga perlu ditambahkan untuk mengurangi masalah ya dengan menambahkan kode ya, kode identifikasi seperti nama pengguna ataupun sandi atau bisa pakai biometrik, pakai sidik jari atau retina mata. Nah, untuk kata sandinya biasanya dirubah secara berkala. Berikut ini adalah guidance untuk industri tentang record elektronik atau catatan elektronik dan tanda tangan elektronik. Jadi dokumen catatan dan tanda tangan elektronik pada bagian 11 ini berisi panduan bagi orang-orang untuk memenuhi syarat undang-undang atau dari peraturan FDA dalam menyimpan catatan ataupun mengirimkan informasi ke FDA. Jadi dokumen catatan pada bagian 11 ini berlaku untuk rekaman dalam bentuk elektronik yang sudah dibuat, dimodifikasi, yang dipelihara, diarsipkan, diambil ataupun ditransmisikan berdasarkan kumpulan persyaratan catatan apapun sesuai dengan peraturan badan. Jadi semua rekaman yang sudah sesuai dengan peraturan setempat dia maka berlaku catatan elektronik bagian 11. Terus yang kedua, catatan elektronik ini diserahkan ke badan di bawah Undang-Undang Makanan Obat dan Kosmetik Federal ataupun berdasarkan layanan kesehatan masyarakat.
meskipun catatan itu juga tidak spesifik yang disebutkan di dalam peraturan. Jadi semua catatan baik yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan badan dan juga di luar peraturan itu yang secara spesifik itu masuk ke dalam dokumen catatan elektronik bagian 11. Sedangkan selain itu juga ada dokumen panduan sebagai aturan predikat yang merupakan persyaratan yang mendasari yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan FDA. Itu termasuk dokumen aturan predikat. Untuk persyaratan catatan elektronik maupun tanda tangan elektronik, yang pertama adalah validasi. Jadi tujuannya adalah untuk memvalidasi semua sistem yang terkomputerisasi dan sejauh mana dampak dari sistem itu bisa dihitung untuk memenuhi syarat predikat. Nah, ini karena semuanya terkomputerisasi, maka untuk validasi maupun dampaknya harus dipastikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam validasi ini merupakan dampak sistem terhadap keakuratan, keandalan, integritas, ketersediaan, dan keaslian catatan dan tanda tangan. Jadi ini untuk mengecek semua datanya itu oke. Terus yang kedua adalah jejak audit. Jejak audit ini biasanya dibuat oleh komputer dan biasanya ada waktunya ya. Untuk persyaratan dokumentasi pada jejak audit harus ada tanggal, waktu, atau urutan peristiwa. Jadi peristiwanya harus dari yang pertama sampai terakhir. Terus serta persyaratan apapun untuk memastikan bahwa perubahan pada catatan tidak dilakukan untuk mengabulkan entry sebelumnya. Jadi untuk memastikan bahwa ada perubahan catatan kalau itu terjadi. Terus yang ketiga adalah sistem legasi. Ini badan bermaksud untuk melaksanakan kebijakan penegakan sehubungan dengan persyaratan bagian 11. Untuk kriteria sistem legasi ini yang pertama adalah sistem beroperasi sebelum tanggal efektif. Maksudnya sebelum catatan elektronik itu digunakan atau diaplikasikan, maka sistem itu harus sudah beroperasi. Bukan saat digunakan atau setelah digunakan. Terus yang kedua adalah sistem memenuhi semua persyaratan aturan predikat yang berlaku sebelum tanggal efektif. Jadi semuanya sebelum dilakukan itu pastikan semua persyaratan itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah sistem saat ini memenuhi semua persyaratan aturan predikat yang berlaku. Jadi semuanya harus oke sebelum kita gunakan. Terus yang keempat, salinan catatan. Ini badan bermaksud untuk melaksanakan kebijakan penegakan hukum sehubungan dengan persyaratan bagian 11 untuk menghasilkan salinan catatan. Jadi karena tadi ada catatan elektronik, maka bagaimana kita bisa menggunakan salinan dari catatan elektronik. Nah, untuk persyaratan salinan catatan elektronik ini ada dua, disimpan dalam format portable yang bisa mempertahankan format itu ya. Terus menggunakan konversi yang biasa dipakai seperti PDF, XML atau SKML. Jadi salinan catatan itu bisa dibuat setelah kita membuat catatan, cuma formatnya harus sudah umum digunakan dan dalam bentuk PDF atau yang umum saja. Terus yang kelima adalah penyimpanan rekaman. Jadi penyimpanan rekaman ini dilakukan oleh badan untuk melindungi catatan yang mungkin terjadi pengambilan data atau ketidakakuratan data. Jadi semua catatan itu harus ada penyimpanan rekamannya. Terus untuk cara memeliharanya disesuaikan dengan aturan predikat dan keputusan sesuai dengan penilaian risiko. Jadi kalau misalnya risikonya semakin besar, maka rekaman penyimpanannya itu harus semakin bagus. Dan untuk penyimpanan rekaman itu didokumentasikan secara dari waktu ke waktu ya.
Terus harus menjaga konten dan artinya. Kemudian persyaratan aturan petikat terpenuhi sepenuhnya dan konten serta makna catatan bisa dipenuhi dan disimpan dan diarsipkan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang menghapus atau iseng untuk menghilangkan atau menambah-nambahi, itu bisa dilihat rekaman penyimpanannya. Terus kertas dan catatan elektronik dan komponen tanda tangan bisa berdampingan selama mengikuti aturan predikat. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai catatan elektronik, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jadi pada intinya catatan elektronik ya membuat catatan yang manual dalam bentuk kertas menjadi elektronik. Hanya saja dengan berbagai macam aturan permasalahannya, maka kita bisa, cuma catatan elektronik itu kan lebih simpel ya, bisa diakses dimanapun dibandingkan catatan kertas. Jadi semua model itu ada plus minusnya, maka kalian harus bisa membedakan untuk apa catatan elektronik dan untuk apa catatan kertas, bagaimana pengatasannya kalau misalnya terjadi permasalahan. Oke, jangan lupa subscribe terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.